Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Prasetya Budi Atmojo sebagai moderator kelompok saya. Jadi kali ini kelompok saya ini ingin menjelaskan tentang neraca lajur atau membahas tentang neraca lajur yang berada di mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi nanti itu ada pemateri kita, yaitu ada Kak Mela, dan ada Kak Bita, ada Kak Rizky, dan ada Kak Bika. Untuk Kak Mela, saya persilahkan untuk menjelaskan materi yang pertama. Pengertian neraca lajur. Neraca lajur merupakan sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Berikut ini yang ingin kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah ada tujuan dan fungsi neraca lajur dan bentuknya ya. Yang kedua ada cara pembuatannya, bagaimana pembuatan neraca lajur, dan yang ketiga adalah ada contoh soalnya ya. Dan bagaimana tadi semua dijelaskan. Oke, skip, nanti kita lihat penjelasan selanjutnya. Adapun beberapa tujuan dari adanya pembuatan neraca lajur. Yang pertama, diantaranya yaitu memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Dan yang terakhir, memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Adapun beberapa fungsi dari neraca lajur. Yang pertama, untuk meringkas data. Dalam sebuah perusahaan, neraca ini dibutuhkan untuk menggolongkan beberapa transaksi yang kemudian diringkas. Yang kedua, mengevaluasi transaksi yang ada. Ketika melakukan sebuah pencatatan, ada kalanya accounting membuat kesalahan. Dengan menggunakan neraca ini, kesalahan tersebut bisa diminimalisir. Yang ketiga, sarana menyusun laporan. Dengan adanya neraca ini, memudahkan dalam membuat laporan, dikarenakan jumlah transaksi yang ada akan direkap dan ditampilkan dalam sebuah alur data. Bentuk-bentuk neraca lajur. Yang pertama, neraca lajur 12 kolom. Neraca lajur 12 kolom ini memiliki 12 kolom debit dan kredit, di mana yang sebenarnya di neraca ini terdapat satu kolom lagi berisi nama akun. Yang kedua ada neraca lajur 10 kolom. Neraca lajur 10 kolom ini hampir sama dengan neraca lajur 12 kolom. Hanya saja yang membedakan adalah ada atau tidaknya kolom perubahan modal. Hai teman-teman semua, saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan neraca lajur, yaitu dengan yang pertama membuat format neraca, yang kedua mengisi nomor akun dan nama akun, dan yang ketiga mengisi kolom neraca dan laba rugi. Yang keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama, membuat format neraca. Format dari neraca lajur terdiri dari beberapa kolom. Masing-masing dari kolom tersebut dibagi menjadi dua dengan penempatan debit kredit pada transaksi yang ada. Dan yang kedua, mengisi nomor akun dan nama akun. Isilah nomor dan nama akun pada kolom dan tambahkan jumlah neraca saldo yang telah tertulis sebelumnya. Dan yang ketiga, mengisi kolom jurnal penyesuaian. Pada kolom ini, isilah dengan nominal yang telah dibuat sebelumnya. Pindahkan saldo pada kolom tersebut disesuaikan antara debit dan kredit. Yang keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Pada saat menambahkan nominal neraca saldo setelah penyesuaian, tidak semua akun mengalami perubahan. Saldo akun yang mengalami perubahan hanya berkaitan pada transaksi dalam jurnal penyesuaian saja. Dan yang kelima, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Untuk mengisi kolom ini, pindahkan akun-akun neraca yang tersedia dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Taruhlah akun tersebut sesuai dengan debit kredit yang ada. Untuk kolom laba rugi, kebalikannya, dari pengisian neraca yang mana beberapa akun real dan bukan sebuah pendapatan maupun beban.
bisa dilihat pada gambar di layar. Berikut merupakan neraca saldo dan jurnal penyesuaian milik perusahaan dagang BMA pada bulan Desember 2019. Berdasarkan pada data neraca saldo dan jurnal penyesuaian di atas, maka yang diminta yaitu buatlah neraca lajur dengan 10 kolom. Selanjutnya kita akan menghitung laporan neraca lajur pada perusahaan dagang BMA. Seperti yang sudah diketahui gambar sebelumnya, kita sudah mengetahui nilai dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian, maka kita hanya tinggal memasukkannya saja. Memasukkan nama akun, nomor akun, nilai neraca saldo, terus jurnal penyesuaiannya. Dan sekarang kita akan menghitung kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Bagaimana sih cara menghitung neraca saldo setelah disesuaikan itu? Untuk menghitung atau mendapatkan hasil atau nilai dari neraca saldo setelah disesuaikan, maka kita dapat menghitung dari neraca saldo ditambah jurnal penyesuaian. Setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya. Kemudian pada kolom laba rugi, untuk laporan laba rugi digunakan untuk menghitung laba bersih suatu usaha. Rumus laba rugi itu sendiri yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran, maka akan menghasilkan penghasilan bersih. Ini merupakan persamaan sederhana yang menunjukkan profitabilitas suatu perusahaan. Jika pendapatan lebih tinggi dari biaya, maka perusahaan itu menguntungkan. Kemudian pada laporan ekuitas, pada kolom laporan ekuitas atau perubahan modal, rumus dari perubahan modal itu sendiri yaitu perubahan modal awal ditambah laporan rugi atau PRIP, maka menghasilkan modal akhir. Di sini Aisyah merupakan pemilik perusahaan dagang BMA pada tahun 2019. Ia mempunyai modal atau kredit sebesar 55 juta dan ia melakukan pengambilan secara pribadi atau debit sebesar 5 juta. Maka tinggal dihitung kreditnya itu 5 juta dan debitnya itu kreditnya itu 55 juta dan debitnya itu 5 juta. Kemudian pada kolom neraca itu sendiri, kolom neraca itu hanya perlu memasukkan nilai pendapatan dan pengeluaran yang sudah dihitung dari atas sampai bawah. Begitu cara menghitung neraca lajur. Itulah pembahasan lengkap mengenai neraca lajur terhadap bisnis. Membuat neraca lajur adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, terutama jika kita masih menggunakan pembukuan manual pada bisnis untuk memudahkan kita dalam membuat laporan keuangan. Oke, terima kasih sekali untuk Kak Wika. Jadi terima kasih setelah menyampaikan materi tentang contoh soal. Karena kenapa? Kita kalau hanya belajar menggunakan angan-angan itu susah kalau tidak dicontohkan dengan contoh soal. Jadi terima kasih sekali untuk para pemateri kali ini. Hormat saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dan kurangnya efektif saya sebagai moderator untuk membawakan acara penyampaian neraca lajur di penyampaian ini, maka saya mohon maaf setulus-tulusnya, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Saya pamit undur diri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.